Halo Sobat JMPS, balik lagi di Mindcast JMPS. Nah, di sini perkenalkan ya, nama aku Auni, aku sebagai host, dan di sini juga aku nggak sendiri nih teman-teman, aku juga bersama. Oi, Yeay. halo teman-teman. Nah, di sini aku bersama Teh Oi ya, akan membahas soal fashion nih teman-teman. Nah, udah banyak banget beredar ya gitu soal cara berpakaian yang baik di kampus tuh kayak gimana sih? Atau mungkin ada isu-isu gitu ya soal norma-norma kesopanan yang menyangkut soal fashion di lingkungan kampus gitu. Menarik banget nih ya. Nah, kita bakal langsung masuk aja nih ya ke topiknya. Nah, oke, Teh Oi gitu. Kalau kita ngobrol soal fashion gitu, langsung kebayang banget gitu banyak hal gitu ya, dan juga banyak banget tren-tren fashion gitu kan. Nah, menurut Teteh sendiri, apa sih makna dan gambaran fashion itu sebenarnya? Apakah soal penampilan aja atau ada yang lebih dari itu gitu? Kalau menurut aku sendiri sih, fashion tuh bukan sekedar penampilan secara fisik kita aja gitu, tapi bagaimana cara kita berekspresi, gimana cara kita mau berkarakter, atau ngekomunikasiin diri kita gitu ke orang lain tanpa harus kita bicara. Terus juga sekarang tuh kan banyak orang yang ikutin tren fashion kan, mau itu yang lagi ngetren, yang lagi hype, atau mereka bikin gaya mereka sendiri. Itu tuh menurut aku kayak apa ya, cara mereka menghargai atau mengekspresikan diri sendiri gitu. Dan itu salah satu media sih sebenarnya. Gitu ya. Kalau misalnya dari Tete sendiri sehari-hari apa kayak berpakaian dan juga fashion itu menjadi ekspresi di Tete sendiri juga gitu. Iya, Oh, kebetulan gitu. aku orang yang emang gak mood kalau gak sesuai apa ya, bajunya tuh gak sesuai yang aku inginkan gitu. Tapi kalau aku fashion tuh biasanya dari anting aku. Aku gak mood kalau aku nggak pakai anting. Oh gitu ya. Berarti apa si intinya tuh udah di antingnya gitu ya. Oke. Nah, menurut Teteh gitu ya, ekspresi fashion itu murni pilihan pribadi atau mungkin ada tekanan-tekanan sosial gitu yang menuntut mereka buat, oh kamu tuh harus berpakaian seperti ini gitu. Oke. Kalau menurut aku itu tergantung orangnya ya. Ada yang emang murni ekspresiin diri sesuai kemauan mereka gitu. Ada juga yang emang tekanan sosial, tekanan dari orang-orang terdekat. Misalnya ada orang yang pakai kerudung itu karena tuntutan orang tua, atau orang yang emang dia tuh sebenarnya pengen bertindik tapi nggak dibolehin, atau ya pokoknya hal kayak gitulah yang apa ya, yang bikin mereka tuh berfashion sesuai kemauan mereka tapi ada yang tertahan gitu. Terus juga aku apa ya, jadi keinget ada namanya modesty fashion. Jadi itu tuh gaya fashion yang emang berlapis-lapis nutupin lekukan tubuh gitu. Dan itu tuh ternyata ada dampak negatifnya juga, apalagi secara psikologi gitu. Jadi mereka tuh yang pertama dampak negatifnya secara psikologi itu mereka mau ngikutin standar orang yang emang make fashion itu yang kelihatannya bagus gitu. Dan yang kedua, mereka make fashion modesty itu karena mereka itu apa ya, biar mereka itu sesuai harapan orang lain gitu kan. Modesty itu tertutup, jadi pandangan orang-orang itu baiklah ini orang gitu. Jadi mereka ingin dianggap baik lah. Jadi kayak sebuah label kayak, oh kalau kamu pakaian tertutup tuh berarti kamu orang yang baik gitu ya, kayak gitu palingnya. Oke, mungkin kalau dari Tete sendiri pernah nggak sih gitu kayak ada tekanan sosial gitu, kayak ngerasa oh gitu, aku harus berpakaian seperti ini gitu biar diharapkan orang lain tuh kayak gini gitu ke aku. Aduh, kebetulan aku pernah ya. Oh pernah? Boleh dong cerita sedikit. Oke, kebetulan aku datang dari keluarga yang agamanya. Oh iya. Dan ya panjang lah ceritanya kenapa aku bisa udah nggak berkerudung gitu. Itu karena itu karena aku pengen bebas aja dari tuntutan orang tua aku gitu. Gitu ya.
Oke, langsung kita ke fenomena yang sempat jadi perbincangan hangat nih gitu, soal crop top di kampus nih Teh gitu. Kan waktu itu pernah ada berita ya gitu yang sangat beredar gitu kayak soal crop top di kampus tuh ada yang bilang nggak boleh gitu kan ya karena nggak sopan lah gitu atau mungkin nggak apa ya nggak etis aja gitu dipakai di kampus. Tapi beberapa juga ada yang bilang kalau semisal crop top juga bagian dari kebebasan berekspresi gitu ya. Nah, apa menurut Tewi sendiri nih gini, kenapa crop top ini bisa jadi kontroversi gitu? Padahal kan cuman baju gitu dan masih bisa tertutup juga gitu. Menurut aku yang pertama itu karena agama ya. Iya, oke. Tapi bukan fakta sih sebenarnya ya. Kita kan tinggal di negara yang beragama juga gitu kan ya. Mayoritas muslim, Iya. Islam gitu di Indonesia. Menurut aku yang pertama itu agama. Karena dari agama sendiri kan itu dilarang untuk membuka aurat ya. Iya. Berpakaian sesuai syariatnya. Makanya ketika kita berpakaian yang maksudnya kan kita pakai baju lengan panjang aja itu udah dibilang aurat kan, Yeah. apalagi kelihatan perut gitu. Itu kayak dosa banget lah dibilangnya kan. Paham. Terus yang kedua, ada narasi yang bilang kalau yang nyambung-nyambungin lah, kalau cara berpakaian kita itu bisa mengundang pelecehan gitu. Padahal sebenarnya kan banyak kasus pelecehan gitu kan yang emang korbannya tertutup lah, anak kecil atau bahkan hewan aja itu kena pelecehan kan. Dan menurut aku sepotong kain yang kita bilang tadi crop top itu gak jadi masalah gitu. Yang masalahnya itu orang-orangnya ya sih, cara berpikir orang-orang gitu. Makanya kayak praktik misoginis atau seksualisme juga itu termasuk faktor yang apa ya ngebuat crop top ini tuh jadi kontroversi. Benar juga ya, menarik juga ya kalau misal kita ngebahas soal apa kayak misogini dan juga patriarki juga kan apa membentuk seorang perempuan tuh harus berpakaian tertentu gitu ya. Bener banget ya juga sih, apalagi kan kalau misalnya tercrop top kan masih bisa kebilang tertutup gitu ya. Masih apa ya itu kan memang pakaian orang aja gitu ya, orang biasa gitu. Ada juga gitu. Oke, nah sekarang lanjut ke kampus berhak mengatur cara berpakaian mahasiswa gitu. Nah, ini kan mengundang banyak banget perdebatan gitu ya, kayak banyak banget kampus-kampus yang mengatur gitu cara berpakaian mahasiswanya gitu kan ya. Aduh, apalagi beberapa apa aturan di sini juga kan kayak nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai ini gitu ya. Jujur aku sebagai apa kayak seorang yang emang pakaiannya agak sedikit berbeda gitu ya. Kayak ya agak gimana gitu kan ya. Nah, apakah kampus ini sebenarnya institusi pendidikan yang memiliki hak untuk mengatur cara berpakaian mahasiswanya sendiri? Nah, bagaimana sih pandangan dari THOI sendiri gitu? Jujur kalau soal ini agak kompleks ya, agak bingung gitu. Karena aku juga gak ngerti si kampus ini tuh sebenarnya mau ngapain sih. Cuman menurut aku adalah kampus itu punya hak untuk ngatur cara kita berpakaian gitu, karena kita kan diterima jadi mahasiswa ini juga kan karena kampus ya. Tapi menurut aku gak usah pakai apa ya standar yang pakem gitu, aturan yang pakem banget. Aturan yang pakem tuh kayak gimana nih misalnya? Kayak misalnya kemeja lengannya harus selengan, terus sepatunya harus berapa senti gitu. Itu kan jangan jangan diatur banget lah. Kita kan bukan militer gitu. Iya. Benar juga ya, kita kan bukan di militer gitu ya. Dan juga kan UPI ini maksudnya kita terkenalnya karena pendidikannya kan. Pendidikan. Ya mungkin UPI pengen kita menjadi pendidik sesuai harapan masyarakat gitu. Ya. Oke, jadi biar apa ya kelihatannya rapi gitu ya. Oke. Nah, di sisi lain juga kan ada pendapat nih gitu bahwa mahasiswa itu udah dewasa gitu, harus bisa memilih sendiri gitu apa yang mereka mau gitu.
Nah, apa argumen ini masuk akal nggak sih sebenarnya gitu kalau misalnya nyangkutin soal fashion gitu kan, kayak ya udah gitu suka-suka gue karena kan aku udah dewasa gitu jadi aku bisa berpakaian apa yang aku mau gitu. Menurut aku agak masuk akal sih. Iya, oh agak masuk akal. Masuk akal karena apa ya, sebenarnya kan emang kita tuh kayak berkuliah gini juga kan bukan dinilai dari fashion doang kan. Iya. Cuman kalau misalnya emang kita dewasa, kita pun tahu konteks apa ya, cara kita berpakaian tuh harus kayak gimana gitu. Kalau udah dewasa pasti udah bijak. Maksudnya juga kan kita nggak mungkin ke kampus pakai baju renang kan. Iya, iya, iya. Itu kan tidak beretika sesuai tempat. Iya. Ya. Jadi ya agak setuju aja sih. Tapi kan maksudnya kita juga kan mahasiswa yang lagi nge-ekspor diri gitu. Jadi makanya kampus tuh harus punya batasan buat ngasih kita aturan berpakaian. Berarti yang penting kayak ya sopan dan enak dilihat aja gitu ya. Iya. Oke, nah sekarang aku juga pengen nanya nih gitu soal berpakaian kayak gini tuh gitu ya, apalagi buat apa kayak beberapa fakultas gitu ya yang ngebebasin gitu mahasiswanya tuh berpakaian kayak gimana aja gitu. Menurut Teteh sendiri tuh kayak menciptakan stigma-stigma tertentu nggak sih gitu kalau misal ada seseorang yang berpakaian itu jauh lebih berbeda gitu dari apa orang lain gitu kayak gitu. Menurut aku iya sih. Pasti munculnya stigma gitu. Apalagi kalau misalnya si kelompok tertentu ini tuh punya ciri khas lah Iya. di cara berpakaiannya. Misalnya nih kita pakai celana denim, terus apa sih digulung satu gitu si bawahannya, terus kunci motor di sini ya, kita kan ketebak nih dari mana nih kelompok ini. Iya. Gitu kan. Iya, iya. Terus juga apa ya, otak kita juga memproses atau mungkin itu shortcut buat otak kita ya buat nyari tahu informasi ini tuh sebenarnya orang tuh dari mana itu karena stigma yang kita buat dari pengalaman-pengalaman kita. Apa ya, karena orang itu tuh pakai sesuatu yang emang ciri khas dari kelompok tersebut. Makanya apa ya, satu orang pun bisa terkena stigma atas kelompok mereka sendiri. Iya sih, bener-bener masuk akal. Tapi aku pengen nanya deh, ini kalau misalnya personal nggak apa sih ya gitu, nggak usah dijawab juga. Sebelumnya Teteh pernah nggak sih kayak di apa ya dikritik gitu soal pakaian Teteh sendiri gitu sama dosen-dosen yang pernah diajar Teteh gitu atau sama dosen fakultas atau siapapun gitu, dosen gitu kan? Kebetulan kalau dosen aku enggak ya. Oh enggak. Karena aku apa ya, kayak nebak-nebak mereka tuh bakal ngumpulin ini atau enggak gitu. Tapi kalau untuk dari teman-teman aku sendiri atau orang-orang terdekat itu emang kadang dikomenin. Tapi ya udahlah, menurut aku cocok-cocok aja. Jadi ya udah. Oh berarti dari orang-orang terdekat gitu ya, bukan dari dosen gitu? Bukan. Oh bukan. Oh, oke. Nah sekarang lanjut lagi nih gitu soal kan kalau apa soal norma-norma kesopanan ini tuh kan berarti ada yang awalnya gitu ya. Nah menurut pribadi kayak soal kesopanan dan juga moral-moral pakaian itu menurut Teteh kenapa bisa ada gitu? Karena kan ya apa di era globalisasi kayak gini kan kita udah apa ya bisa nyampurin gitu loh kayak antara ya kayak misalnya tuh ini ada kebaya yang gak pure kebaya dari Indonesia gitu yang kayak kebaya Korea gitu kan ya kayak misal-misal. Nah menurut Teteh pribadi gitu adakah gitu pengaruh kenapa hal-hal yang dianggap seperti moral baju tuh bisa ada gitu loh di Indonesia gitu? Menurut aku itu karena cara pandang apa ya, gabungan dari cara pandang orang-orang gitu. Itu juga gabungan dari nilai moral bahkan agama sendiri gitu. Misalnya nih di tahun 90-an kan kita
SMA tuh kita lagi Ya orang kita tua sih. itu make rok yang selutut gitu. Iya. Itu kan maksudnya dianggap biasa aja kan pada tahun segitu. Tapi di tahun sekarang kan kayak jir masih ada Iya, gitu. iya. Padahal kan beberapa juga masih ada ya yang pakai rok-rok segitu gitu. Oh ya? Iya masih ada. Kayak apa ya? Aku lupa di daerah mana. Cuman emang beberapa daerah masih ada yang pakai rok segitu gitu. Oke, tapi untuk di Bandung atau mungkin di daerahku di Purwakarta itu kan maksudnya bahkan yang apa ya, bukan sekolah Islam Iya. pun, yang Islam pun harus yang berkerudung gitu. Itu kan maksudnya kayak yang saya dari 90-an itu boleh pakai rok mini, sekarang tuh harus wajib tertutup tuh Iya. karena ada apa ya, pergantian cara pandang masyarakat terhadap suatu pakaian gitu. Iya. Ada kemungkinan nggak karena situasi sekarang juga gitu yang memungkinkan untuk ya yang namanya perempuan gitu kan ya, kebanyakan kan kalau perempuan tuh mereka dituntut untuk menjaga diri mereka sendiri gitu ya, padahal kan masalahnya bukan di perempuan doang gitu. Ada kemungkinan nggak sih kayak oh zaman sekarang tuh lebih serem gitu daripada zaman dulu, makanya orang-orang sekarang tuh pada kayak misalnya rok SMA gitu lebih tertutup gitu kayak gitu. Menurut aku enggak juga sih, karena kan sekarang juga apa ya, kita ngeliat fashion kan dari media sosial Iya. ya. Dan malah menurut aku sekarang kayak Gen Z ini lebih berani untuk mengekspresiin diri gitu, lebih nantang lah apa yang standar orang-orang tuh mereka tantang gitu. Ya. Jadi menurut aku Oh, nggak berpengaruh berarti ya. enggak berpengaruh. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke opini tentang Teteh sendiri aja nih gitu. Nah, kalau secara pribadi gitu ya, kalau boleh memilih gitu, Teh Oi lebih setuju aturan kampus yang ketat atau fleksibel soal berpakaian nih? Yang fleksibel lah. Sudah jelas jawabannya Iya, nggak sudah sih? jelas jawabannya, Iya yang sih. fleksibel. Tapi ya maksudnya di ruang akademik ini, akademisi alah itu kampus juga apa ya, berhak untuk ngatur kita gitu. Cuman lebih standarnya nyantai aja lah. Oke, jadi nggak yang benar-benar ketat banget, tapi nggak yang bebas banget gitu ya. Yang penting masih sopan gitu. Yang kan. penting bisa mengekspresi diri sendiri. Oke. Nah, terus pesan apa yang mau Teh Oi sampaikan buat mahasiswa yang ingin berekspresi melalui fashion nih? Aduh, jangan takut buat jadi diri sendiri sih. Iya bener. Tapi memang bener ya, karena kan kalau semisal jadi diri sendiri kan ya terlihat dari luarnya gitu ya. Iya, lebih nyaman gak sih ke kita? Iya bener banget. Gitu gak sih, Iya aku juga gitu. Iya. Aku juga gitu, jujur sama aku juga kayak apa ya, kelihatan gak sih oh ini orang percaya diri gitu, karena kan dia jadi diri sendiri gitu kan pasti kelihatan gitu ya. Bener Iya. banget. Jangan lupa jadi diri sendiri guys. Jangan takut omongan orang lain. Bener banget. Itu sih ekspor. Iya betul banget, karena fashion trend tuh sekarang banyak banget ya, bener-bener sebanyak itu gitu. Nah yang terakhir nih gitu, kalau pesan buat orang-orang yang sering menghakimi seseorang dari penampilan. Aduh, jangan gitu deh. Gak baik. Iya ya gak baik ya. Maksudnya kita juga kan nggak bisa judge orang ya dari penampilan mereka, walaupun apa ya, cara kita berpakaian kan first impression ya, menunjukkan first impression, tapi kita gak bisa tahu gitu karakter atau kepribadian mereka yang sesungguhnya. Iya. Paling kita cuman bisa nebak-nebak, oh pilihan fashion mereka ternyata gini. Iya juga ya. Dan ya pokoknya jangan ngejudge lah, siapa tahu mereka lagi di fase eksplorasi diri, Iya, bener, atau bener. itu mungkin satu-satunya baju yang mereka punya, yang mereka suka gitu. Iya. Kan kita gak tahu. Iya bener banget. Apalagi kan apa ya,
sekarang tuh lagi marak banget tentang outfit kabupaten gak sih? Ya kan, sumpah itu jahat banget. Kenapa bener-bener jahat banget? Aku gak ngerti kayak wah dijudge karena outfit kabupaten. Kayak ya udah gitu kan memang orang-orang tuh punya cara-cara yang berbeda gitu ya buat Iya. mengekspresikan diri gitu. Tuh, aku jadi keinget ada satu judul film namanya The Breakfast Club. Oh ya. Breakfast Club. Oke. Itu. Ya. Itu Tentang apa tuh? pokoknya ada 5 remaja. Mereka tuh dilabelin beda-beda lah. Yang satu princess, yang satu si sporty, yang Iya. satu nerd, yang satu berandalan, yang satu emo. Dan mereka tuh kayak dihukum di hari weekend di ruangan yang sama. Tapi apa ya? Mereka tuh akhirnya ngobrol lah, ternyata kepribadian mereka tuh nggak sesuai cara dari apa ya? Dari branding yang mereka perkenalkan gitu. Jadi mereka tulislah surat untuk gurunya kalau lu tuh jangan ngejudge apa ya? Jangan nilai gue. Aduh, bisa dikat gak sih ini? Lanjut aja, Oke, lu tuh jangan ngejudge gue dengan aduh, dikat ya ini, sumpah, gue lupa Inggris soalnya. Maaf Nazril. Mau di Gak apa-apa. Aduh maaf. Oke. Jadi di quotes-nya itu kalian melihat kami seperti apa yang kalian pengen lihat gitu, dengan definisi yang paling sederhana, dengan cara yang paling sederhana juga gitu. Jadi mereka tuh emang dilabelin sesuai cara berpakaian mereka, dan yang paling gak enaknya tuh mereka terkurung di label itu. Jadi jangan takut untuk mengekspresikan diri. Nah, mantap banget. Keren banget. Keren. Berarti overall gitu ya soal fashion di lingkungan kampus ini gitu masih apa ya? Ya kebilang cukup apa ya? Kayak untuk nggak terlalu ketat banget, tapi kita juga nggak terlalu bebas banget gitu ya, tetap masih ada aturannya gitu kan. Nah, menarik banget gitu ya pembahasan kita hari ini. Kita belajar bahwa perdebatan soal dress code kampus ternyata tidak sesederhana memilih pakaian. Ada isu kebebasan berekspresi, norma sosial, budaya, hingga ke bagaimana masyarakat memberi makna pada pakaian yang kita kenakan gitu. Menarik banget ya. Oke, terima kasih banyak ya Theody karena udah memberikan gitu pengalamannya dan juga berbagi pandangannya hari ini gitu. Makasih ya Uni dan JMPS. Iya. Dan terima kasih juga buat Sobat JMPS yang udah mendengarkan Mindcast podcast hari ini. Menurut kalian sendiri, apakah dress code kampus masih relevan di era sekarang? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku Auni dan Aku Oi. sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.